Jika satu boneka dianggap lucu oleh beberapa orang, bagaimana pandangan Anda jika melihat kumpulan boneka mendiami rumah layaknya penghuni yang tinggal bersama manusia? Queen Athena adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang mengkoleksi puluhan boneka berjenis spirit doll yang ditata rapih di rumahnya yang terletak di Jalan Jagiri, Denpasar, Bali. Boneka-boneka ini telah dikoleksinya sejak awal 2019 lalu. Yang mengejutkan, Queen Athena mengaku merawat boneka selayak bayi dengan memberikan mereka susu, permen, dan coklat, menyisir rambut hingga mengganti baju secara berkala. Boneka tersebut juga diakuinya bukan sembarang boneka karena memiliki arwah di dalamnya. Ada sekitar 45 boneka tertata rapih di lemari rumah Queen Athena. Kita harus memilih mana spirit yang baik, mana yang tidak, terus mana yang bisa diajak berjanji untuk menjadi anak yang baik. Kalau enggak ya aku nggak akan ambil atau nggak akan bawa pulang. Aku ingin menjaga mereka supaya mereka bisa cepat rest in peace dan tidak diganggu atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Queen juga mengakui bahwa boneka-boneka koleksinya kerap menunjukkan eksistensinya dengan menjatuhkan benda atau menggerakkan kepala. Sekilas, apa yang dimiliki oleh Queen Athena mirip dengan apa yang dilakukan Roy Kiyoshi di kediamannya. Pria indigo ini memang sering membawa boneka ke beberapa acara dan ternyata menyimpan puluhan boneka di ruangan khusus dalam rumahnya. Roy yang memanggil dirinya Uncle pun rajin berkomunikasi dengan boneka koleksinya, bahkan memberi mereka makan. Anak-anak, hari ini mau makan apa ya? Ntar Uncle beliin. Anak-anak. Salah satu boneka mengerikan yang dimiliki pria 33 tahun ini adalah boneka Kumantong. Boneka legendaris asal negeri Gajah Putih yang diceritakan selalu dihuni arwah bayi di dalamnya. Di pedalaman sebelah barat pegunungan Jepang, ada sebuah desa bernama Desa Nagoro. Desa ini sangat istimewa, sebab penghuninya bukanlah manusia. Penghuni desa yang sangat terpencil ini didominasi oleh boneka-boneka berukuran manusia. Tim kami melakukan penelusuran langsung ke desa terpencil yang terletak di sebuah lembah di prefektur Tokushima, tepatnya di Pulau Shikoku, Jepang. Mengambil start dari Tokyo, untuk tiba di sini, kami harus menempuh perjalanan lebih dari 730 km. Sebelum dipenuhi boneka, Desa Nagoro ramai penduduk. Namun karena lokasinya terpencil dan situasi ekonomi memaksa warganya memilih pindah ke kota. Untuk menghidupkan desa, seorang seniman paruh baya bernama Tsukimi Ayano mulai membuat boneka berukuran manusia. Sekembalinya merantau dari Osaka, Jepang, selama berpuluh-puluh tahun, Nenek Ayano pada 2002, ia terkejut karena kampung halamannya begitu sepi dan sunyi. Hingga saat ini, Nenek Ayano telah membuat lebih dari 350 boneka manusia yang tersebar di seluruh desa. Boneka buatannya merupakan replika dari orang-orang yang pernah tinggal di desa Nagoro. Lihatlah bentuk tubuh, wajah, dan rambut. Boneka-boneka tersebut juga dikenakan pakaian persis seperti warga desa yang telah tiada. Nenek Ayano meletakkan boneka-boneka manusia tepat di mana dahulu orang-orang tersebut sering berada. Jangan kaget jika boneka-boneka berukuran manusia tersebar di seluruh desa Nagoro, baik di halte, sekolah, rumah-rumah, emperan toko, jalanan, kursi taman, hingga di atas pohon. Seperti inilah suasananya. Aura paling terasa mencekam kami rasakan di area sekolah. Di area kelas ini seolah terdengar suara riuh anak-anak. Suasana kian terasa mencekam saat Anda berada di desa Nagoro pada malam hari.
Walau mata boneka-boneka ini hanya memandang kosong, Anda akan merasa mata mereka sedang memperhatikan gerak-gerik Anda. Lalu apakah Nenek Ayano juga akan membuat boneka replika dirinya sendiri agar tetap hidup abadi dalam sebuah boneka? Bagaimana jika ternyata benda di sekeliling kita merupakan tempat tinggal bagi mereka makhluk-makhluk astral? Konon beberapa benda yang biasa kita jadikan pajangan atau bahkan kita gunakan sehari-hari merupakan salah satu tempat favorit mereka yang tak kasat mata. Apa alasannya? Berikut beberapa cerita dan pengalaman spiritual yang banyak beredar. Sang pemilik benda tersebut sering mendapati koleksinya bergerak sendiri atau seolah memiliki nyawa dan terasa hidup. Apakah ada hubungannya dengan cerita di masa lalu dan keyakinan yang melarang membuat sesuatu menyerupai manusia? Bagaimana masyarakat tradisional memandang hal ini? Kalau ada seniman-seniman tradisional yang mewakili masyarakatnya, dia membuat patung, membuat lukisan itu justru malah ingin menghadirkan jiwa-jiwa yang memang diimajinasikan, dibayangkan dalam rupa patung atau lukisan itu. Misalnya saya kira kalau Anda lihat patung-patung di candi-candi ya, itu lebih banyak patung-patung manusia gaib ya, bahkan dewa-dewa, agar ketika dipatungkan mereka hadir di situ ya. Karena memang kehadiran itu dipentingkan oleh masyarakat itu demi satu hubungan ya. Hubungan misalnya peribadatan ya, pengagungan ya, bagi mereka begitu. Kita sering menjadikan lukisan atau foto tua sebagai salah satu pajangan di sudut rumah. Namun pernahkah Anda mendengar jika pajangan tersebut bisa saja dihuni oleh makhluk astral? Memang tidak semua lukisan akan dihuni. Namun mitosnya mereka menyukai lukisan makhluk hidup, khususnya lukisan manusia. Gambaran berwujud manusia disukai lantaran mereka senang menirukan rupa manusia. Mitos lain menyebutkan makhluk astral senang menghuni benda yang terbuat dari logam, seperti benda-benda pusaka, bahkan alat musik seperti gamelan dan gong. Benda pusaka dan keris disebut-sebut disukai oleh mereka karena proses pembuatannya pada zaman dahulu. Coba kita bisa membayangkan ya, seorang pembuat keris ya, empu ya, itu kan membuat keris itu mungkin atas permintaan, atas niat tertentu ya, dari orang yang ingin dibuatkan keris. Dan ketika seorang empu menerima pesanan itu, niat itu lalu dilanjutkan dengan tirakatan ya, bersemadi agar betul-betul ya keris yang diinginkan akan hadir dalam keris itu. Misalnya kewibawaan, kekayaan ya, kesejahteraan, keamanan sebagainya. Ya itu tentunya makhluk-makhluk gaib ya yang memang dihadirkan agar dia penunggu di situ. Nah inilah akhirnya keris itu ada dua muatan ya, sebagai seni kriya, ya, bagaimana seni logam yang dihargai oleh UNESCO ya, sebagai intangible culture heritage. Ya. Kedua tadi, sebagai seni logam, tapi juga seni yang sangat mistis, religius tadi. Jika keris dan benda pusaka memang identik dengan hal magis, kenapa benda logam lainnya seperti alat musik gamelan dan gong juga disebut memiliki penghuni tersendiri? Pemain gamelan itu sangat menghargai gamelan itu ya. Dan gamelan adalah satu konser yang saya kira konser tradisional harus kita hargai ya. Mereka tidak bisa bicara sendiri, setiap alat itu harus bersama-sama. Nah, cara menyimpannya dipelihara dengan baik ya, bahkan dikasih sajen juga. Bahkan nama-nama setiap alat gamelan itu juga kadang-kadang diberikan nama yang sangat sakral. Biasanya kalau satu gong ya, gong itu sangat penting dalam gamelan ya. Biasanya kiai selamat, kiai diberikan dan diberikan sajen. Jadi itu menghadirkan juga kekuatan-kekuatan alam ya, energi-energi tadi untuk tinggal di gong itu kan gitu ya. Karena memang dihargai. Itulah beberapa benda menjadi tempat bersemayam bagi mereka.
Diharapkan kebijaksanaan dalam memaknai kepercayaan dan tradisi turun-temurun. Bunga Citra Lestari mendapat restu dari netizen perkara kedekatannya dengan Ariel Noah. Sebelumnya pemirsa sudah tahu belum kalau BCL memiliki saudara sepupu dari kalangan artis? Kedua artis ini memiliki paras wajah yang sangat mirip. Apakah mereka kembar? Sesaat lagi, tetap di On The Spot.